Malaysia merupakan negara ketiga terpandai di Asia Tenggara dengan IQ setinggi 100.48. Dan tol kalian itu sistemnya itu masih sederhana banget, jalan yang dipagar terus cuma ada loket-loket gitu, pembayaran gitu. Kalian cuma bayar tiket pesawat doang, ilmunya dapat cuma-cuma gratis, men. Nak gali minyak kita belajar dengan Indonesia, buat jalan tol belajar dengan Indonesia. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Katanya netizen EQT, tapi malah bikin malu sendiri. Belakangan ini ada sebagian netizen yang dengan pede bilang kalau jalan tol Malaysia jauh lebih hebat. Cuma karena katanya lebih dulu dibangun dibanding Indonesia. Sekilas sih terdengar keren ya. Tapi masalahnya mereka ngomong tanpa cek fakta. Memang benar, Malaysia punya pembangunan jalan tol yang lebih awal di beberapa wilayah. Tapi kalau ngomongin perkembangan, panjang jalan, sampai teknologi modernnya, Indonesia justru sekarang jauh melesat. Jalan tol pertama Indonesia dibangun tahun 1978 lewat tol Jagorawi. Dan sejak itu, perkembangannya gila-gilaan. Sekarang jaringan jalan tol Indonesia sudah membentang ribuan kilometer, nyambung antar kota, antar provinsi, bahkan lintas pulau yang lucu. Ada yang masih nganggep Indonesia ketinggalan. Padahal, Indonesia jadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mulai menerapkan sistem tol tanpa gerbang. Jadi pengendara nggak perlu lagi berhenti lama buat bayar tol. Tinggal lewat, otomatis kepotong sistem elektronik. Sementara itu, banyak netizen malah sibuk debat, asal bunyi tanpa lihat fakta di lapangan. Aneh dan lucu ya kedengerannya. Betul, memang kalian itu punya tol dari tahun 1966, bukan 1968 ya. Tanjung Malim itu panjangnya cuma 20 km, oke? Sedangkan kita, Indonesia, baru punya tahun 1978, Jagorawi. Tapi pertama pendirian itu sudah panjangnya aja sudah 2 kali lipat dari panjang tol kalian. Dan tol kalian itu sistemnya itu masih sederhana banget, jalan yang dipagar terus cuma ada loket-loket gitu, pembayaran gitu. Sedangkan Jagorawi, pas Jagorawi buka itu, sistem manajemen standar jalan dan operasionalnya itu udah jauh lebih rapi dan modern, ya. Makanya delegasi kalian itu datang ke Indonesia. Terus sekarang tahun 2023 delegasi kalian datang lagi juga kan ke Indonesia. Mereka mau belajar, mau studi banding tentang teknologi MLFF itu, tol tanpa gerbang. Nah, negara kami itu adalah negara yang pertama kali memiliki tol tanpa gerbang ya di ASEAN, oke? Akhirnya mau nggak mau kalian belajar ke negara kami tentang ini, ya. Tapi nggak boleh kalian itu senior soal umur, tapi untuk masalah kemajuan kami itu lebih cepat, ya. Sistem dan teknologi kami itu lebih modern dibanding pembangunan di negara kamu. Ya. Negara kalian itu cuma cari enaknya doang. Pemirsa, nanya. Dulu kami Indonesia itu bangun tol Jagorawi itu ya, itu bayar mahal buat ahli dari Jerman, teknologi impor, pinjaman luar negeri, semua pakai duit negara. Ya, kalian cuma bayar tiket pesawat doang, ilmunya dapat cuma-cuma, gratis, men. Apa ini katanya negara kaya kok? Cari ilmu kok gratisan? Enak banget ya. Jadi murid yang tinggal tiru sistem yang udah jadi. Tapi ya itulah bukti kalau sistem Indonesia itu memang udah bagus banget. Makanya kalian belajar dari kami. Itu aja ceritanya ya. Usia boleh lebih tua, tapi soal teknologi dan sistemnya Indonesia lebih maju. Nah, lu harus akui itu. Makanya nanti lu ngomong sama delegasi kamu biar nggak malu-maluin rakyatnya. Kalau ada kunjungan diumpetin aja biar nggak malu-malu amat. Cari ilmu kok gratis, kita bayar. Aneh dan lucu. Kemampuan kita hanya mampu buat belacan aja. Cakap apa? Batang macis pun kita tak mampu buat. Nah, kemampuan kita hanya mampu buat belacan. Tahu belacan? Itu kemampuan kita pun. Nak cakap apa? Mana jat pejuang yang orang kita buat?
Dah berpuluh tahun. Kata duit ada, kata kita maju dah. Siap pejuang kita tak mampu buat. Pistol tak mampu buat. Pistol pun kita tak mampu buat tau. Untuk nak berperang. Karena sekarang ni nak berperang dengan keris. Senapang tak payah cakap lah. Senapang kat Kementerian Pertahanan kita tu semua made in USA. Nak cerita apa kita? Tak payahlah. Kita ni dulu belajar. Nak gali minyak kita belajar dengan Indonesia. Buat jalan tol belajar dengan Indonesia. Yang asalnya dulu dah beberapa kali runtuh disebabkan oleh ombak alun yang kuat dan juga air yang agak tinggi dia punya apabila berlaku banjir ataupun air pasang besar. Dan kita telah cuba berbagai-bagai kaedah untuk kita menguruskan jalan ini, tapi kita dapati dia kombinasi lah air tu, alun, ombak kan, alun dan juga campur tanah yang lembut sangat sini. Kita telah beberapa kali dan telah belanja banyak peruntukan yang kita telah gunakan untuk bagi, tapi masih gagal. Alhamdulillah kali ini dengan teknologi yang terbaru yang kita gunakan daripada Indonesia, itu SPS ya, itu pun systematic precast system. Negara mana yang ada lebih banyak kelebihan jalan tol? Malaysia atau Indonesia? Jawapannya mungkin mengejutkan kau. Indonesia, negara yang ramai orang anggap masih membangun, kini dah bina lebih 2,800 km lebuh raya bertol dalam masa 10 tahun je. Dan angka tu masih belum berhenti. Okey, kita kena jujur dulu. Malaysia memang ada keunggulan infrastruktur yang tersendiri. LRT, MRT, lebuh raya yang cantik, lapangan terbang bertaraf dunia. Tapi pada 2026, Indonesia dah mula buat sesuatu yang berbeza. Bukan sekadar besar, tapi sistematik. Bukan sekadar projek, tapi transformasi nasional. Dan dalam video ni, kita akan tengok 21 sebab kenapa infrastruktur Indonesia kini dah mula tinggalkan Malaysia. Bukan dalam semua aspek, tapi dalam skala, kelajuan dan keberanian. Satu perkara yang aku nak kau ingat sampai habis video, ini bukan soal siapa menang atau kalah. Ini soal kau faham apa yang sebenarnya berlaku di sebelah kita, supaya kita semua boleh belajar dan bersaing lebih baik. Sebab pertama, Trans Jawa Tol. Indonesia dah siapkan lebuh raya sambungan dari Anyer di hujung barat Jawa sampai Banyuwangi di hujung timur. Lebih 1,100 kilometer. Malaysia ada lebuh raya utara selatan yang lebih kurang 772 kilometer. Dari segi panjang sambungan darat dalam satu pulau. Ini pelajaran penting sih. Punya IQ tinggi itu bukan soal siapa paling keras ngomong di internet, tapi siapa yang mau cari data sebelum komentar. Karena kalau cuma modal yakin tanpa pengeta, sementara itu banyak netizen malah sibuk debat asal bunyi tanpa lihat fakta di lapangan. Ini pelajaran penting sih. Punya IQ tinggi itu bukan soal siapa paling keras ngomong di internet, tapi siapa yang mau cari data sebelum komentar. Karena kalau cuma modal yakin tanpa pengetahuan, ya jatuhnya bukan pintar, tapi percaya diri berlebihan. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan jangan lupa like serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.